Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Minggu 24 September 2023 bersama Romo Albertus Joni SJJ dari Lampung. Selamat mendengarkan. Sahabat dari Fresh Juice yang diberkati Tuhan, salam Fresh Juice. Saya Romo Albertus Joni, SE dari SMA Yosudarso Metro Lampung, mengundangmu hari ini 24 September 2023 untuk masuk ke wilayah Sabda Allah yang menghidupkan, yang menyegarkan. Maka mintalah rahmat Roh Kudus supaya Dia bersabda di dalam relung hatimu dan menanamkan benih iman yang baik. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius bab 20 ayat 1 sampai 16. Sekali peristiwa Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada para murid-Nya. Hal kerajaan surga itu sama seperti seorang pemilik kebun anggur yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja tentang upah 1 dinar sehari, Ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi Ia keluar lagi, dan dilihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergilah juga kamu ke kebun anggurku, dan aku akan memberimu apa yang pantas." Lalu mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore Ia keluar lagi dan melakukan hal yang sama. Kira-kira pukul 5 sore Ia keluar lagi dan mendapati orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tidak ada orang yang mengupah kami." Kata orang itu, "Pergilah juga kamu ke kebun anggurku." Ketika hari sudah malam, berkatalah pemilik kebun anggur itu kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk pertama." Lalu datanglah mereka mulai bekerja dari yang kira-kira pukul 5 sore dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk pertama. Mereka mengira akan mendapat lebih besar, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada pemilik kebun itu, katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang seharian bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi pemilik kebun itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita sepakat 1 dinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Bukankah aku bebas menggunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang pertama, dan yang pertama menjadi yang terakhir. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Daily Fresh Juice yang diberkati Tuhan, salam Fresh Juice. Saya baru kehilangan ayah tercinta beberapa hari yang lalu. Beliau mendadak sakit. Dan dalam masa duka itu, Romo kilas balik tentang panggilan Papa sebagai orang Kristiani. Dia dibaptis di usianya yang ke-50-an, dan apa yang terjadi sangat sulit untuk menghafal doa-doa Katolik yang panjang-panjang. Bahkan saya ingat Papa saya beberapa saat sebelum hidupnya berakhir, dia bahkan masih kesulitan berdoa, Bapa kami yang ada di surga, terpujilah Engkau di antara wanita." Saya sering joke dengan papi saya, "Aduh papi, bagaimana mau masuk surga, doa Bapa kami tidak hafal." Tapi papi saya bilang,
Loh, kan saya sayang Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus sayang saya. Itu sudah cukup kan? Dengan tersenyum saya katakan, ya, sudah cukup papi. Sudah lebih dari cukup. Dan Injil hari ini mengingatkan saya dan engkau teman-teman, bahwa kerajaan Allah adalah kerajaan belas kasih. Dia memanggil setiap orang dengan begitu belas kasih dan murah hati. Mau bekerja dari awal atau bahkan 1 jam sebelum pekerjaan selesai, semua dipanggil untuk masuk dalam kebun anggurnya. Dan ini yang menarik. Injil hari ini tidak bicara tentang ketidakadilan sosial, tidak bicara tentang laba dan rugi, hukum undang-undang ketenaga kerjaan, bukan ya. Injil hari ini dimulai dengan satu statement yang sangat kuat. Kerajaan Allah itu seperti, right? Jadi Tuhan Yesus mau menunjukkan pada kita bahwa Allah yang empunya kebun anggur memanggil setiap orang sesuai dengan porsinya masing-masing, sesuai dengan waktu yang paling tepat. Maka pertanyaanku padamu hari ini, kembali pada memorimu. Kapan dan di mana Allah berjumpa denganmu secara personal dan memanggil engkau untuk mencintai Dia, sang sumber kebahagiaan? Kapan dan di mana engkau merasakan Allah begitu dekat menopang hidupmu? Kapan dan di mana engkau dengan jelas mendengar suaranya, melihat karyanya yang mengagumkan, yang menggetarkan hatimu, dan yang menggerakkan engkau dari dalam untuk berkata, Yesus, tidak bisa aku tidak mencintaimu. I can only love you. Kapan momen itu? Bagi saya, momen saya adalah ketika saya masih kelas 4 SD, kelas 5 SD, saya begitu aktif sebagai anak kecil, lari sana lari sini, tiba-tiba harus diam di tempat karena kaki sebelah kanan saya lumpuh mendadak. Dibawa ke aneka macam dokter, tapi orang tua saya tidak menemukan penjelasan medis. Akhirnya papa saya yang belum Katolik waktu itu pergi ke aneka dukun. Dipanggillah dewa ini, dewi itu, ya sangat khas dewa-dewa Chinese itu ya. Bahkan dipanggilnya juga Sun Gokong, sehingga mungkin tubuh saya sekarang seperti cupatkai jadinya. Tapi yang menarik adalah semua tidak ada yang bisa menyembuhkan. Mami saya yang seorang Katolik lalu memutuskan untuk memulai doa novena, dan di hari ke-9 doa novena 3 kali Salam Maria, saya tiba-tiba ingin ke WC pagi hari, dan saya jalan tanpa sadar bahwa saya telah disembuhkan. Dan apa yang terjadi ketika saya doing my business itu, saya sadar, oh saya berdiri, saya berjalan, dan saya berteriak, Mama, Papa, Tuhan sembuhkan saya. Itulah momen yang menguatkan hati saya. Dan sampai sekarang saya ingat, saya dipanggil untuk berjalan ke banyak kebun anggur Tuhan. Dengan ragam bentuk dan ragam rasa. Saya dipanggil untuk mewartakan Dia, berjalan bersama Dia. Dan itulah kenangan personal saya. Bagaimana denganmu? Saya yakin Tuhan memanggilmu juga dalam situasi dan kesempatan yang berbeda. Temukan kenangan itu. Temukan kenangan itu supaya engkau, sama seperti papaku, boleh mengatakan, aku sayang Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus sayang pada saya. Dan itu sudah lebih dari cukup. Saya Romo Albertus Joni, Romo Koko, memberkati engkau dari SMA Yosudarso Metro, dengan berkatnya yang menghidupkan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Fresh Juice. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Minggu 24 September 2023. Terima kasih kepada Romo Albertus Joni
untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.